Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pengukuran viskositas dengan viskometer Oswald dengan bahan uji yaitu gliserin. Dengan saya sendiri, Imelio Mega Meheda, NIM 203307119, Wahyu Aji Hartono 203300720, Nova Aprilia 203300722, Dini Zaza 203300724, Rina Aryati 203300726. Sini saya akan menjelaskan tentang alat praktikum. Yang pertama, ada jas laboratorium, fungsinya untuk melindungi dari percikan zat kimia. Cara kerjanya yaitu dipakai jas laboratorium, kemudian dikancingkan satu persatu, dan bagian tangan jangan dilipat untuk menghindari terkenanya percikan zat kimia. Yang kedua ada masker, fungsinya untuk melindungi bagian hidung dan mulut. Cara kerjanya dipakai masker bagian hidung dan mulut agar terhindar dari bahan yang berbahaya. Yang ketiga ada shower cap, fungsinya untuk melindungi bagian kepala. Cara kerjanya dimasukkan kepala ke dalam shower cap. Keempat ada handscoon, yaitu fungsinya untuk melindungi bagian tangan agar tidak terkena zat kimia yang berbahaya. Cara kerjanya dimasukkan bagian tangan ke dalam handscoon. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada temperatur, yaitu fungsinya untuk mengatur suhu. Cara kerjanya itu alat ditempelkan atau diletakkan ke bahan yang ingin diukur suhu. Kemudian ada beaker glass, fungsinya yaitu untuk menampung dan mencampur cairan pelarut. Cara kerjanya yaitu dimasukkan bahan ke dalam beaker glass. Next. Kemudian ada piktometer, yang berfungsi untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas dari bahan. Cara kerjanya yaitu cairan dimasukkan ke dalam alat lalu ditimbang. Kemudian ada polarimeter, fungsinya yaitu untuk mengukur sudut rotasi. Cara kerjanya, sinar yang datang dari sumber cahaya akan dilewatkan melalui prima terpolarisasi, kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan. Dan ada batang pengaduk, yaitu fungsinya untuk mengaduk atau mereaksikan dua atau lebih zat dengan metode pengadukan. Cara kerjanya yaitu digerakkan batang pengaduk memutar searah jarum jam sampai bahan tercampur. Kemudian ada viskometer Oswald. Fungsinya yaitu untuk menghitung viskositas larutan. Cara kerjanya yaitu mencari tahu waktu yang diperlukan cairan untuk melewati dua tanda yang ada. Selanjutnya ada gelas ukur. Berfungsi untuk mengukur volume cairan. Cara kerjanya yaitu dimasukkan bahan ke dalam gelas ukur lalu ditara skalanya. Kemudian ada penggaris, fungsinya untuk membuat tabel. Cara kerjanya yaitu dibuat garis-garis sehingga berbentuk tabel. Untuk alat yang selanjutnya itu ada Kemudian ada stopwatch. Stopwatch itu berfungsi untuk menentukan waktu dari satuan detik untuk pengukuran viskositas. Lalu ada cara kerjanya, stopwatch dihidupkan saat dimulainya pengukuran viskositas dan dimatikan sesudah selesai digunakan. Lalu ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk mendidihkan cairan dengan cara kerja dipegang tabung reaksi menggunakan penjepit tabung, reaksi kemudian dibakar langsung di atas api. Selanjutnya, itu ada water bath. Water bath itu berfungsi untuk melebur bahan atau menginkubasi pada analisis mikrobiologi, yaitu cara kerjanya dengan diisi water bath menggunakan aquades dengan volume minimal menutupi hubungkan dengan arus listrik, lalu tekan tombol start untuk dimulai. Selanjutnya ada stalagnometer. Stalagnometer ini berfungsi untuk mengukur tegangan permukaan. Dengan cara kerja itu sampel diambil dan dilakukan pengamatan dengan menghitung tegangan permukaannya. Selanjutnya itu ada alat viskometer block fill. Fungsinya untuk mendapatkan instrumen yang canggih untuk secara rutin dapat menentukan viskositas absolut cairan di dalam volume kecil. Cara kerjanya dengan dipakai pada kon dan plat ukuran sampel, melakukan kalibrasi pada viskometer untuk memastikan akurasi dari pengukuran kekentalan sebuah cairan.
Selanjutnya prosedur kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama itu catat suhu lingkungan, lalu catat juga suhu cairan. Selanjutnya ambil bahan cairan sebanyak volume yang dibutuhkan, lalu masukkan ke dalam viskometer Oswald. Lalu sedot cairan hingga batas paling atas. Kemudian nyalakan stopwatch saat cairan turun dan hentikan stopwatch saat cairan sampai batas tanda bawah. Lalu catat waktu yang tertera pada stopwatch, ulangi sebanyak 3 kali. Dan hitung viskositas cairan yang ada. Kemudian ada perhitungan untuk mendapatkan nilai viskositas. Rumusnya itu NC sama dengan N aquades dikali PC dikali TC dibagi P aquades dikali TC, T aquades. N aquades itu bernilai 0,8094. Untuk P aquades itu bobot jenis aquades, lalu PC itu bobot jenis bahan uji, T aquades itu waktu hasil pengamatan aquades, lalu TC adalah waktu hasil pengamatan bahan uji. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Diketahui bahan uji yang digunakan untuk kelompok kami itu gliserin. Lalu waktu viskositas Oswald dari gliserin itu 8,4, 8,6 dan 8,8. Lalu dirata-ratakan 8,4 ditambah 8,6 ditambah 8,8 dibagi 3. Didapatlah rata-ratanya. Untuk suhu kamar dan bahan cair itu 25 derajat Celcius. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengamatan viskositasnya N aquades 0,8094, bobot jenis bahan uji 1,37, waktu hasil pengamatan aquades 6,6 ditambah 6,6 ditambah 6,8, ini dirata-ratakan dibagi 3 menjadi 6,7. Waktu hasil pengamatan bahan uji didapatkan hasil 8,4 ditambah 8,6 ditambah 8,8 dibagi 3 menjadi 8,6. Bobot jenis aquades 1. Didapatkan dari rumus ini, NC N aquades dikali VC dikali TC per P aquades dikali T aquades. NC sama dengan 0,8094 dikali 1,37 dikali 8,6 dibagi 1 dikali 6,7. Jadi 9,536 dibagi 6,7 mendapatkan hasil 1,42. Next. Didapatkan hasil kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan yang dilakukan dalam praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama penentuan viskositas dengan menggunakan viskometer Oswald yaitu dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi sampel untuk lewat dari 2 tanda pada garis tabung kapiler. Yang kedua viskositas Allwatch dengan bahan gliserin didapatkan hasil 1,42. Yang ketiga, semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka akan semakin tinggi pula viskositasnya. Next. Terima kasih. Itulah bisa kami sampaikan. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.